Perdebatan tentang pada hari apa orang Kristen mesti beribadah sudah lama berlangsung, dan masalah ini sangat serius sampai ada sekte Kristen yang mengubah hari ibadahnya dari hari Minggu menjadi hari Sabtu. Bahkan sampai ada pecahan gereja Protestan yang didirikan khusus karena katanya mau memelihara kekudusan hari Sabtu yang dipercaya sebagai hari Sabat. Kaum awam pun sebagian mungkin pernah mempertanyakan apakah ibadah di hari Minggu itu sesuai dengan perintah Allah di dalam Alkitab. Video ini akan berangkat dari pembahasan tentang apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan Sabat seperti yang semula dikisahkan dalam kitab Kejadian. Dengan dasar pemahaman yang benar tentang Sabat yang mula-mula itu, yang ada di dalam kitab Kejadian itu, kita akan dapat menempatkan permasalahan mengenai Sabat ini dalam konteks teologi yang semestinya. Berdasarkan pemahaman itu akhirnya nanti kita bisa mengerti pada hari apa semestinya kita beribadah. Bahkan kita akan bisa memahami cara ibadah Sabat seperti apa yang benar yang mesti dilakukan oleh gereja. Pertama, mari kita temukan bersama apa makna Sabat yang sesungguhnya. Selama ini orang memikirkan kata Sabat semata-mata sebagai nama hari ketujuh. Padahal pengertian Sabat di dalam kitab Kejadian sama sekali tidak seperti itu. Agar Anda dapat memahami apa yang saya maksud, mari kita rekonstruksi secara cepat kisah penciptaan. 3 aspek yang nanti akan kita perhatikan ialah soal subjek, kondisi, dan waktu. Kisah itu dimulai dengan kalimat, pada permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Allah menciptakan terang. Lalu kisah itu ditutup dengan rumusan, Vayei eref vayi foker, yom echad. Maka jadilah petang dan jadilah pagi hari pertama. Vayi eref artinya maka jadilah petang. Vayi foker artinya maka jadilah pagi. Yom artinya hari. Echad itu sama dengan ahad, artinya pertama. Kita di Indonesia mendapatkan nama itu dari bahasa Arab, jadi itu mirip Echad sama ahad. Bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu memang berada dalam satu rumpun bahasa Semitik. Nah, formula Vayei eref vayi foker yom ini akan terus berulang. Jadi nanti akan selalu ditutup setiap hari penciptaan itu dengan maka jadilah petang, maka jadilah pagi, hari ke berapa. Itu tadi kisah hari pertama. Kemudian pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Dan kembali kisah itu ditutup dengan Vayei eref vayi foker yom seni. Maka jadilah petang dan jadilah pagi hari kedua. Seni artinya kedua. Di Indonesia, seni itu menjadi Senin. Artinya itu sama, hari kedua. Pada hari ketiga kemudian Allah menciptakan daratan yang ia pisahkan dari lautan. Dan ia menciptakan pula tumbuh-tumbuhan. Kembali kisah itu ditutup dengan Vayei eref vayi foker yom selisi. Maka jadilah petang dan jadilah pagi hari ketiga. Selisi di Indonesia menjadi Selasa. Hari keempat, kemudian Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang, dan kembali kisah itu ditutup dengan Vayei eref vayi foker yom revi'i. Maka jadilah petang dan jadilah pagi hari keempat. Revi'i artinya keempat, di Indonesia menjadi Rabu. Hari kelima, kemudian Allah menciptakan binatang di lautan dan burung di udara, dan kembali kisah itu ditutup dengan Vayei eref vayi foker yom khamisi. Maka jadilah petang dan jadilah pagi hari kelima. Khamisi artinya kelima, di Indonesia menjadi Kamis. Khamisi menjadi Kamis. Pada hari keenam, Allah menciptakan binatang di bumi, ternak dan binatang melata, dan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Maka Allah melihat segala yang dibuatnya itu sungguh amat baik. Kemudian penciptaan hari ke-6 ini kembali ditutup dengan formula Vayei eref vayi foker yom hasisi. Maka jadilah petang dan jadilah pagi hari ke-6. Saya tidak tahu mengapa yom hasisi atau hari ke-6 ini menjadi hari Jumat dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah segala karya penciptaan itu selesai, Allah menambahkan satu hari lagi yaitu hari ke-7. Di sini kita akan melihat kata safat atau sabat itu muncul untuk pertama kali. Kejadian bab 2 ayat 3. Vayufarek Elohim et yom hazevi'i. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Yom hazevi'i artinya hari ke-7.
Jadi nama hari ketujuh itu disebut berdasarkan urutannya. Setelah hari pertama sampai ke-6, lanjutannya adalah hari ketujuh atau Yom HaZevi'i. Jadi hari ketujuh itu tidak disebut sebagai hari Sabat, atau hari Sabat bukanlah nama dari hari ketujuh itu. Waikades Oto, dan ia menguduskannya. Maksudnya ia menguduskan hari itu. Kifo Safat, karena pada hari itu ia beristirahat. Nah, di sini kita menemukan asal-usul mengenai ide sabat itu. Safat atau sabat ini adalah kata kerja kal perfect orang ketiga tunggal maskulin. Artinya ia beristirahat. Maksudnya Allah beristirahat. Jadi sabat secara literal bukanlah nama hari. Sabat adalah sebuah kata kerja. Miko melakto aser bara Elohim la asod, dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya, yang dilakukan oleh Allah. Nah, hal yang menarik yang perlu kita catat ialah hari ketujuh atau Yom HaZevi'i, hari yang ditambahkan Allah setelah 6 hari penciptaan ini, tidak ditutup dengan rumusan Wayei Eref Wayei Foker, atau maka jadilah petang dan maka jadilah pagi. Karena petang dan pagi itu adalah sebuah situasi yang ditentukan oleh adanya cahaya, oleh hadirnya cahaya, maka ketiadaan petang dan pagi itu mengindikasikan bahwa saat Sabat, Allah pencipta sendirilah yang menjadi sumber cahaya yang menyinari seluruh ciptaannya. Ketiadaan petang dan pagi itu juga menunjukkan bahwa di dalam hadirat Allah Sang Pencipta kehidupan, waktu tidak lagi ada batasnya. Dengan kata lain, di hadapan Allah, ciptaan hidup atau bereksistensi secara abadi tanpa mengalami kematian. Yehova Allah pencipta bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi ada 3 hal yang kita temukan dari kitab Kejadian sehubungan dengan Sabat di Eden itu. Pertama, subjeknya adalah Allah dan manusia dan seluruh ciptaan. 2, kondisi subjek Allah dan manusia khususnya sama-sama immortal, tidak bisa mati, karena dosa belum hadir. Ketiga, waktunya adalah rentang waktu yang tak terbatas alias abadi. Nah, keabadian ciptaan secara khusus manusia adalah unsur yang penting dalam pemahaman tentang hari Sabat. Hal itu, ketiadaan kematian di dalam ciptaan adalah tanda atau bukti bahwa Allah pencipta kehidupan meraja atas ciptaannya. Dan ciptaan yang hidup sesuai dengan ragam jenisnya menjadi kemuliaan bagi Allah pencipta. Kehidupan abadi yang bahagia dan indah itulah sebenarnya yang disediakan oleh Allah bagi manusia. Jadi kalau kita mencoba merumuskan hari Sabat dalam konteks kisah penciptaan, saya akan mencoba merumuskannya dalam berbagai kalimat. Sabat berarti suatu kepenuhan atau suatu akhir yang sempurna dari sebuah karya penciptaan. Kita juga bisa bilang Sabat adalah hari ketika Allah dimuliakan oleh kesempurnaan ciptaannya. Kita juga bisa mengatakan Sabat adalah hari di mana Allah pencipta bersinar atas segala ciptaannya. Hari ketika manusia hidup berbahagia sebagai ciptaan yang tidak mengenal kematian jiwa dan raga di hadapan Allah. Sebab Dia adalah Allah atas orang hidup dan bukan Allah orang mati. Singkatnya, kalau kita merumuskannya dari perspektif pasca dosa, Sabat adalah hari ketika manusia bisa beristirahat dalam keabadian jiwa dan raganya bersama dengan Allah pencipta, sang sumber kehidupan. Jadi sampai sejauh ini kita bisa mengatakan bahwa Sabat itu pertama dan terutama berbicara tentang sebuah keadaan ideal bagi Allah dan manusia ciptaannya, bukan tentang suatu nama hari. Sabat secara resmi dinyatakan dalam pengertian sebagai sebuah nama hari baru terjadi pada saat Allah menyampaikan atau mengumandangkan 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Dalam Keluaran bab 20 ayat 7, peristiwa itu dicatat. Zakor et Yom HaSabat, ingatlah hari Sabat. Lekatso, kuduskanlah dia, kuduskanlah hari Sabat itu. Dengan pemahaman Sabat sebagai suatu situasi atau keadaan di mana manusia bisa beristirahat bersama Allah penciptanya dalam keabadian jiwa dan raganya, kini kita bisa meninjau Sabat secara historis.
Kalau kita membaca kitab suci mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, berdasar urutan waktu atau kapan sesuatu itu terjadi, atau berdasar kronologinya, saya menemukan ada 3 era Sabat. Sabat pertama ialah Sabat Eden. Ini adalah sabat ideal ketika ciptaan belum dihancurkan oleh setan melalui dosa manusia. Sabat Eden adalah sabat bagi manusia yang tidak atau belum mengalami kematian badan. Seperti kita tahu setelah segala karya penciptaan itu selesai seperti sudah kita bahas tadi, setelah segala karya penciptaan itu selesai pada hari ke-6, Allah menambahkan 1 hari lagi, yaitu hari ke-7. Nah, hari ke-7 atau Yom HaSevi ini tidak ditutup dengan rumusan Vayei Eref, Vayei Voker. Maka jadilah petang dan jadilah pagi hari keberapa. Hal itu hendak menunjukkan bagaimana di hadapan dan di dalam hadirat Allah, manusia menikmati kepenuhannya sebagai ciptaan dalam keabadian. Kehidupan abadi yang bahagia dan indah seperti itulah sebenarnya yang diciptakan dan dicita-citakan oleh Allah bagi manusia. Tetapi sayangnya rencana Allah atau mimpi Allah itu dengan segera hancur. Dengan melakukan dosa, manusia mencampakkan Allah dari hidupnya. Tanpa kehadiran Allah, manusia kehilangan sumber hidup dari Sang Pencipta. Maka yang tersisa hanyalah kematian. Nah, bumi ini adalah tempat pembuangan di mana kematian mesti dijalani oleh manusia. Manusia telah kehilangan sabatnya yang mula-mula. Kehancuran ciptaan yang pertama sangat menghancurkan hati Allah Pencipta. Agar manusia mengingat bahwa tujuan akhir dari adanya manusia di bumi ini adalah kelak suatu istirahat abadi bersama Allah, suatu sabat final, Allah menentukan bagi Israel melalui Aseret Hadibrot atau 10 perintah Allah, agar ide tentang sabat itu, tentang istirahat abadi bersama Allah dalam jiwa dan raga yang abadi itu, dijadikan sebuah ingatan mingguan bersama di bumi ini, di tempat pembuangan di mana manusia ini mesti menjalani hukuman matinya karena dosa itu. Demikianlah Sabat kemudian dimengerti sebagai nama hari bagi umat Israel, di mana ide tentang istirahat bersama Allah dalam keabadian jiwa dan raga di Eden dulu mesti tetap dikenang, sekaligus dijadikan pengingat bahwa tujuan akhir manusia tetaplah suatu Sabat abadi. Mirip seperti di Eden, di mana manusia hidup di hadapan Allah Penciptanya, abadi dalam jiwa dan raga. Kenangan akan sahabat abadi akan mesti terus dijaga hingga kelak Hamasia Sang Penyelamat yang dijanjikan Allah melalui para nabi akan datang dan turun ke bumi untuk mengembalikan immortalitas atau keabadian tubuh bagi manusia. Setelah manusia diusir dari Eden ke pembuangannya di bumi ini, di dunia ini, perayaan-perayaan Sabat manusia adalah perayaan Sabat yang bersifat mengenang Sabat yang pertama bersama Allah dahulu di Eden. Secara faktual, Sabat dalam arti manusia hidup bersama Allah dalam jiwa dan raga itu sudah tak tergapai lagi oleh manusia karena dosa. Tetapi di pembuangannya di bumi ini, ingatan tentang Sabat itu terus mesti dijaga oleh manusia sebab Allah telah berjanji kepada Adam dan Hawa dan para nabi Israel bahwa singkatnya, Sang Mesias, Sang Logos, Sang Devar Yehova akan menjelma menjadi manusia melalui Santa Perawan Maria, keturunan Hawa, dan mengantar manusia kembali kepada sabat final atau sabat abadi bersama Allah dalam jiwa dan raga melalui kemenangan tubuh Sang Mesias atas maut, yaitu melalui kebangkitan diri Yesus. Sudah berapa juta sabat berlalu sejak pertama kali ibadat hari Sabat ditetapkan Allah dalam Aseret Hadibrot atau 10 perintah Allah di Gunung Sinai, hingga akhirnya Devar Yehova, Sang Sabda Yehova, Sang Logos itu turun ke bumi. Seperti dahulu Allah menyelesaikan karya penciptaannya pada hari ke-6 atau Yom HaSisi pada hari Jumat, demikian pula Yesus menyelesaikan karya penebusannya pada hari ke-6 atau Yom HaSisi atau hari Jumat saat ia berseru dari atas kayu salib, Maselem dalam bahasa Aramaik, Nislam dalam bahasa Ibrani, Tetelestai dalam bahasa Yunani, Consumatum est dalam bahasa Latin, sudah selesai dalam bahasa Indonesia. Kalau dulu pada hari ke-6 atau Yom HaSisi atau hari Jumat dalam penciptaan Allah melihat dan berkata bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka pada hari ke-6 atau Yom HaSisi atau hari Jumat, hari kematian Sang Logos yang menjadi manusia, Allah seolah berkata, "Lihatlah pengorbanan putraku, luka-luka yang dideritanya.
darah yang ditumpahkannya, penghinaan yang ditanggungnya. Semua itu hanya agar engkau manusia dapat tinggal lagi bersama aku dalam keabadian yang sempurna dalam jiwa dan ragamu, dalam sebuah sabat abadi. Yang aku maksud bukanlah sabatmu sebagai manusia mortal di tempat pembuangan di bumi, yang dulu aku turunkan melalui Musa dalam 10 perintah Allah. Yang aku maksud bukanlah sabatmu sebagai manusia mortal di tempat pembuanganmu di bumi, yang dulu aku turunkan melalui Musa dalam apa yang kamu kenal sebagai 10 perintah Allah. Yang aku maksud adalah sebuah sabat baru, sebuah sabat abadi, sabat surgawi yang tidak terikat waktu. Sebuah sabat yang engkau dapat masuki hanya jika engkau mau menjadi anak-anakku dengan menerima roh kealahan Putra Tunggalku Yesua yang dilahirkan sebagai manusia oleh Santa Perawan Maria. Maka kalau dahulu pada penciptaan yang pertama, hari ketujuh atau Yom HaZevi atau hari Sabtu adalah saat Allah beristirahat dari segala karya penciptaannya, demikian pula Yesus beristirahat dari segala karya penebusannya saat ia berbaring di makam gua pada hari Sabtu itu. Hari saat Yesus terbaring di makam itu adalah juga hari pemakaman bagi hari Sabat Musa yang dirayakan manusia sejak hal itu dikumandangkan oleh Allah di Gunung Sinai. Allah telah memulai sebuah era Sabat yang baru. Bersama kebangkitan tubuh Yesus di hari pertama atau Yom Echad, sebuah era Sabat baru dimulai. Sebuah Sabat abadi bagi orang-orang yang hidup abadi dalam jiwa dan raganya. Ingat, manusia telah tercampakkan dari Sabat pertama di Eden. Sabat-sabat berikutnya setelah itu dalam tanda kutip hanyalah sabat bayangan. Sabat yang terus bergerak maju berdasar siklus 7 harian, berjalan dalam hitungan bulan dan 7 tahunan hingga kemudian akan dan telah sampai kepada sabat terakhir atau sabat final yang telah dimenangkan oleh Yesus Sang Logos Allah, Yeshua HaMasiah bagi manusia ciptaan melalui kebangkitannya. Oleh kebangkitan Kristus pada hari pertama atau Yom Echad ini, seluruh manusia ciptaan dibawa memasuki pintu era sabat final atau sabat yang abadi, sebuah istirahat kekal bersama Allah. Secara pribadi, setiap jiwa manusia memasuki sabat abadi itu pada waktunya masing-masing sesuai ketentuan Allah. Secara umum, raga manusia baru akan bergabung dengan jiwanya memasuki sabat final yang abadi saat terjadi kebangkitan badan kelak. Hanya Yesus dan Maria yang telah masuk ke dalam sabat final dengan jiwa dan raganya secara utuh. Sekarang mari kita buat ringkasannya, sebelum nanti kita melihat ibadat seperti apa yang sesuai dengan pemahaman sabat yang tadi telah kita bahas. Jadi, sabat pertama ialah sabat Eden. Ini adalah sebuah sabat ideal ketika ciptaan belum dihancurkan oleh setan melalui dosa manusia. Sabat Eden adalah sabat bagi manusia yang tidak atau belum mengalami kematian badan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Eden. Mereka diusir dari hadirat Allah dan mengembara di tempat pembuangan bernama bumi ini, dunia ini. Untuk menjaga agar manusia tetap ingat akan tujuan akhirnya sebagai ciptaan, yaitu beristirahat di dalam Allah, Allah menetapkan hari Sabat atau Has-Sabat, putaran 7 hari berdasar rotasi bumi sebagai hari untuk beribadah. Allah memberikan perintah itu kepada Israel, bangsa pilihan dari siapa kelak akan dilahirkan bagi dunia HaMasiah Sang Penyelamat. Tetapi ini bukan sabat yang sempurna. Sabat kedua atau Has-Sabat adalah sabat untuk kaum manusia mortal, manusia yang masih harus mengalami kematian. Manusia masih harus menunggu datangnya sabat pamungkas, sebuah sabat abadi, sebuah sabat surgawi, di mana Yesus akan mengembalikan immortalitas tubuh kepada manusia. Sabat kedua ini bukanlah sabat yang ideal karena Allah bukanlah Allah orang-orang mati. Sabat kedua ini bersifat antara saja sebelum akhirnya Yesus kelak melalui kebangkitannya membawa umat manusia masuk ke dalam era sabat ketiga atau sabat final, sebuah sabat abadi, sebuah sabat surgawi. Inilah sabat ketiga. Sabat ketiga atau sabat abadi ini dimulai tepat pada hari ketika Yesus bangkit dari mati. Sabat abadi atau sabat final atau sabat surgawi ini adalah sabat bagi orang-orang pembuangan, bagi kita semua yang telah ditebus oleh darah Sang Anak Domba Allah
dan yang akan bangkit dari mati karena kita semua telah makan dan minum tubuh dan darah Kristus, Sang Logos, Sang Dovarieva, Sang Sabda Allah yang telah turun menjadi manusia di dunia pembuangan ini dan menjadikan dirinya sendiri sebagai santapan di meja perjamuan Ekaristi untuk memberi hidup kepada manusia yang telah mati. Sabat ketiga ini adalah sabat bagi manusia yang sudah tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, yaitu kematian. Sabat ketiga ini mirip dengan sabat di Eden, sabat yang pertama, yaitu sabat atau istirahat bagi manusia yang tidak mengalami kematian. Bedanya pada sabat ketiga ini, manusia yang menikmati istirahat bersama Allah adalah manusia yang mesti mengalami kematian terlebih dahulu sebelum kemudian dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Yesus adalah Adam pertama yang memasuki era sabat abadi dengan jiwa dan raganya secara utuh. Maria adalah Hawa pertama yang memasuki era sabat abadi dengan jiwa dan raganya secara utuh. Sesudah itu kelak kita semua sesuai dengan urutannya masing-masing. Jadi berdasarkan lokasinya kita bisa menyebut ketiga sabat itu sebagai yang pertama sabat di Eden, yang kedua sabat di dunia atau sabat di pembuangan, dan sabat yang ketiga adalah sabat di surga. Berdasarkan manusia yang mengalaminya, ketiga sabat itu adalah yang pertama sabat di Eden itu adalah sabat untuk kaum immortal. Karena Adam dan Hawa waktu itu belum melakukan dosa. Sabat yang kedua adalah sabat kaum mortal atau sabat untuk orang-orang yang mesti mengalami kematian. Dan sabat yang ketiga adalah sabat untuk orang-orang yang dibangkitkan dari kematian. The Sabbath of the Resurrected Ones. Berdasar domain atau kepada siapa hal itu berlaku, Sabat Eden dimaksudkan berlaku untuk Adam dan Hawa dan seluruh keturunan mereka. Artinya Sabat Eden itu berlaku universal, berlaku untuk semua orang, semua bangsa manusia. Sabat kedua, sabat di dunia, berlaku untuk orang-orang Israel yang menurunkan Mesias penebus. Nah, sabat yang ketiga, sabat di surga atau sabat surgawi, berlaku universal untuk semua orang dari semua suku bangsa yang mau menerima penebusan oleh Yesua, Sang Dovarieva, Sang Logos Allah yang telah turun dari surga dan menjadi manusia di dunia ini, di tempat di mana kita manusia immortal yang telah terbuang dari Eden, mesti menjalani hukuman kematian badan itu. Dalam hal ini kita mesti memberi catatan bahwa Yesus Kristus tidak hanya turun ke dunia ini untuk orang-orang yang masih hidup, lebih jauh dari itu Yesus turun dan masuk lebih dalam lagi ke dunia bawah, ke underworld, ke Sheol, ke dalam Hades atau limbo, yaitu ke dunia arwah segera setelah kematian badaninya. Yesus masuk ke dalam Sheol atau Hades atau limbo itu untuk membawa kabar penebusan bagi Adam dan Hawa dan jiwa-jiwa orang yang saleh yang terperangkap di sana menunggu penebusan Sang Putra Allah. Dan kemudian Yesus dari sana mengantar mereka semua masuk melalui gerbang surga yang telah dibuka oleh olesan darah Anak Domba Allah, olesan darah Yesus sendiri yang telah tertumpah di Golgota. Dari pemaparan tadi sudah jelas bahwa era Sabat Yahudi itu telah berakhir pada hari ke-7 atau Yom HaZevi'i saat tubuh Yesus terbaring di kubur gua. Atau dalam istilah Alkitab, hukum Sabat telah dipenuhi, perputaran waktunya telah genap. Dan hari pertama era Sabat baru, Sabat Eden yang baru, Sabat final atau Sabat surgawi, Sabat yang abadi telah dimulai pada saat Yesus bangkit dari mati. Jadi hari Sabtu saat Yesus terbaring di kubur itulah Sabat terakhir Yahudi. Dan saat Yesus bangkit pada hari pertama dalam minggu, itu adalah awal dari Sabat baru, sebuah Sabat final, sebuah Sabat abadi atau Sabat surgawi. Itulah sebabnya Yesus berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius bab 12 ayat 8. Hari pertama atau Yom Echad, harinya Tuhan, hari Minggu, itulah hari ibadat Sabat yang sekarang dikehendaki Tuhan Allah. Sabat Yahudi pada hari Sabtu atau hari ke-7 telah berlalu atau telah digenapi atau telah sampai pada akhir puncak perputarannya. Nah, lalu bagaimanakah ibadat itu mesti diselenggarakan?
Karena hari Minggu adalah hari pertama di mana era Sabat surgawi, sebuah Sabat yang abadi dimulai, maka ibadat yang dilakukan oleh orang-orang Kristen haruslah menggambarkan situasi keabadian itu. Sekali lagi kita perlu mengingat bahwa ide inti Sabat adalah hari ketika manusia bisa beristirahat dalam keabadian jiwa dan raganya di hadapan Allah Sang Pencipta, Sang Sumber kehidupan. Ide tentang persatuan Allah dengan manusia yang memiliki keabadian jiwa dan tubuh itu tidak tampak dirayakan dalam ibadat Yahudi Mesianik atau juga gereja-gereja Protestan, sementara hal itu tampak dalam Misa Kudus Gereja Katolik. Liturgi Misa Gereja Katolik pada dasarnya merayakan atau mengejawantahkan tiga hal yang dikiaskan tentang Yesus Kristus oleh benda-benda yang ada di dalam tabut Perjanjian Lama, yaitu Kristus sebagai Sang Sabda yang hidup, itu dikiaskan oleh dua loh batu 10 perintah Allah. Kristus sebagai Sang Imam Agung Abadi, itu dikiaskan oleh tongkat Harun, dan Kristus sebagai Sang Roti Kehidupan, itu dikiaskan oleh roti mana. Tiga bagian liturgi dalam Misa Kudus merayakan kehadiran Yesus Kristus dengan ketiga gelar atau peran yang tadi dikiaskan oleh ketiga benda yang ada di dalam tabut Perjanjian Lama itu. Pertama, ibadat sabda, yang berisi pembacaan ayat-ayat kitab suci. Itu adalah saat Kristus hadir sebagai Sang Sabda Allah, Sang Sabda pemberi kehidupan. Saat hosti dan anggur dikonsekrir dan dipersembahkan kepada Allah Bapa, itu adalah saat Kristus hadir sebagai Imam Agung Abadi. Dan komunio, itu adalah saat Yesus diterima sebagai roti hidup oleh umat yang mengikuti Misa Kudus. Di dalam ibadat kaum Protestan dan kaum Yahudi Mesianik, posisi Yesus sebagai Sang Sabda Allah itu jelas ada, sebab ada liturgi pembacaan firman. Setahu saya di dalam liturgi Sabat Yahudi Mesianik, ritus perjamuan itu dilakukan sendiri di rumah. Sementara di gereja-gereja Protestan, liturgi itu kadang-kadang ada, lebih sering tidak ada. Tetapi yang perlu menjadi catatan ialah, pertama, roti atau mana dan anggur dalam perjamuan Yahudi Mesianik dan Protestan itu semata-mata makanan material, bukan roti mana atau roti yang hidup yang adalah tubuh dan darah Yesus sendiri, seperti yang dimaksudkan Yesus dalam perdebatannya dengan orang-orang Yahudi dalam Yohanes bab 6 ayat 48 sampai 58. Nanti kita akan baca itu. Catatan kedua, roti dan anggur dalam ibadat Yahudi Mesianik dan Protestan itu tidak dipersembahkan sebagai korban. Artinya, tidak ada imam yang hadir dalam liturgi dalam agama Yahudi Mesianik dan Protestan. Seperti kita tahu, imam adalah seorang yang melaksanakan persembahan korban kepada Allah. Di dalam ibadat Protestan dan Yahudi Mesianik, tidak ada liturgi di mana imam mempersembahkan korban dan darah Yesus dalam rupa roti dan anggur kepada Allah. Protestan dan Yahudi Mesianik dalam tanda kutip cuma memiliki pengkhotbah, tetapi mereka tidak memiliki imam, karena mereka tidak mewarisi sakramen imamat para rasul yang diturunkan turun-temurun melalui penumpangan tangan dan pengurapan sejak zaman para rasul hingga sekarang masih diteruskan dalam gereja Katolik. Singkatnya, di dalam ibadat Yahudi Mesianik dan Protestan cuma ada satu aspek dari tabut Perjanjian Baru, yaitu Yesus sebagai Sang Sabda kehidupan yang hadir melalui liturgi sabda, sementara Yesus sebagai Imam Agung dan roti hidup tidak dihadirkan. Status Yesus sebagai roti yang hidup itu sangat penting dalam konteks Sabat. Seperti tadi kita telah bahas, ide inti Sabat adalah hari ketika manusia bisa beristirahat dalam keabadian jiwa dan raganya di hadapan dan bersama Allah Pencipta Sang Sumber kehidupan. Nah, dalam konteks Sabat yang abadi, Sabat surgawi seperti itu, saya berani mengatakan bahwa pada dasarnya Misa Kudus adalah liturgi penerimaan dan perayaan hidup abadi yang diberikan oleh Sang Roti Hidup, yaitu Yesus Putra Allah yang dulu dilahirkan di Bethlehem, seperti dinubuatkan oleh Nabi Mika. Bethlehem sendiri berarti rumah roti. Jadi pusat liturgi Misa Kudus bersumber dan berpusat pada, bukan hanya bersumber dan berpusat, melainkan merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes bab 6 ayat 48 sampai 58. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku,
yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Jadi tubuh dan darah Yesus yang merupakan sumber kehidupan yang akan membangkitkan tubuh manusia di akhir zaman itu sungguh-sungguh makanan dan sungguh-sungguh minuman. Dan dalam Misa Kudus hal itu sudah sungguh diberikan dalam rupa roti dan anggur. Memang di dalam Misa Kudus biasanya cuma imam yang meminum anggur. Tetapi seperti halnya di dalam tabut perjanjian lama tidak ada anggur di sana, melainkan hanya ada roti manas selain kedua hal yang lain. Maka ketika umat Katolik menerima tubuh Kristus dalam rupa hosti, hal itu sangatlah sesuai dengan kiasan atau simbolisme tentang ketiga benda yang ada di dalam tabut perjanjian lama, di mana anggur tidak termasuk di dalamnya. Darah Kristus tentunya sudah diterima umat bersama tubuh Kristus yang diterima dalam bentuk hosti kudus itu. Nah, kemudian pertanyaan besar kita ialah sama dengan orang-orang Yahudi di zaman Yesus, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Apakah kita akan makan seperti orang-orang kanibal yang memakan daging manusia mentah-mentah? Cara umat Katolik menerima daging dan darah Kristus dalam Misa Kudus memenuhi tatanan yang telah ditetapkan Allah sejak awal dalam penciptaan. Kejadian bab 1 ayat 29. Vayomer Elohim, natati lakem et kol ese sore azera, aser al pnei kol haaretz. Ve'et kol ha'etz aser bo pri'etz sore azara, lakem yiye le'okla. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi intinya ada tumbuhan berbiji dan tumbuhan buah-buahan. Nah, roti atau hosti dalam Ekaristi, dalam Misa Kudus itu diolah dari bulir-bulir gandum yang tergolong tumbuhan berbiji. Sementara anggur berasal dari pengolahan tumbuhan buah-buahan. Begitulah sesuai dengan ketentuan Allah saat penciptaan, sistem atau tata cara bagaimana daging dan darah manusia Allah Yesus itu bisa dikonsumsi manusia adalah dengan disajikan dalam rupa roti dan anggur. Nah, bukankah saat Yesus berkata dalam liturgi Ekaristi, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Bukankah kita seperti mendengar gema dari kata-kata Allah Pencipta di awal dunia? Lakem, yiyele aukla, itulah akan menjadi makananmu. Jadi itulah puncak liturgi Ekaristi dalam Misa Kudus, yaitu persatuan antara manusia dengan Yesus Kristus yang telah bangkit. Di dalam Yesus yang bangkit, manusia kelak memperoleh kembali immortalitas tubuhnya. Hanya Yesus dan Santa Perawan Maria bundanya yang telah menikmati hal itu secara utuh, secara sempurna di surga. Walaupun baru akan mengalami hal itu saat kebangkitan badan di akhir zaman, tetapi dalam dan melalui Misa Kudus, umat Katolik walaupun masih di bumi sudah mencecap hal itu dan sudah mulai memasuki era Sabat abadi atau era Sabat surgawi itu. Melalui Yesus yang telah bangkit, yang hadir secara nyata di dalam Misa Kudus, Sabat abadi, Sabat surgawi dibawa masuk ke dalam ruang dan waktu. Demikianlah umat Katolik yang ikut di dalam Misa Kudus telah mulai masuk di dalam Sabat abadi itu sambil menunggu finalitasnya saat kebangkitan badan terjadi di akhir zaman. Sebagai tambahan informasi, model liturgi Misa Kudus Katolik seperti sekarang ini ternyata berasal dari liturgi gereja awal seperti dicatat oleh Bapak Gereja Justinus Martir dalam Apologia yang ia tulis pada tahun 155 Masehi. Santo Justinus Martir ini dirayakan di dalam gereja Katolik setiap tanggal 1 Juni.
Begini cuplikan mengenai Ekaristi di dalam Apologia yang ditulis oleh Justinus Martir itu. Dan pada hari yang disebut Minggu atau Sunday, semua yang hidup di kota maupun di desa berkumpul bersama di satu tempat. Dan ajaran-ajaran para rasul atau tulisan-tulisan dari para nabi dibacakan sepanjang waktu mengizinkan. Itulah yang sekarang disebut liturgi sabda. Lalu ketika pembaca telah berhenti, pemimpin ibadah mengucapkan kata-kata pengajaran dan mendorong agar dilakukannya hal-hal yang baik tersebut. Dalam liturgi yang sekarang itu dikenal sebagai homili atau khotbah. Lalu kami semua berdiri dan berdoa. Nah, ini sekarang dikenal sebagai doa umat. Dan seperti sudah dikatakan sebelumnya, ketika doa selesai, roti dan anggur dan air dibawa. Ini dikenal sebagai persembahan dalam Ekaristi yang sekarang. Dan pemimpin selanjutnya mempersembahkan doa-doa dan ucapan syukur, dan umat menyetujuinya dengan mengatakan amin. Itu semua adalah apa yang sekarang dikenal sebagai doa syukur agung. Dan lalu diadakan pembagian kepada masing-masing umat dan partisipasi atas apa yang tadi telah diberkati. Ini tidak lain adalah komunio saat umat Katolik menerima hosti kudus itu. Dan kepada mereka yang tidak hadir, bagiannya akan diberikan oleh diakon. Praktek pemberian komuni kepada mereka yang tidak bisa datang ke gereja, misalnya karena sakit atau karena sudah terlalu tua, seperti itu, masih dilakukan oleh gereja Katolik sampai sekarang. Dan mereka yang mampu dan berkehendak memberikan persembahan yang dianggap layak menurut kemampuan mereka, dan apa yang dikumpulkan oleh pemimpin ditujukan untuk menolong para yatim piatu dan para janda, dan mereka yang karena sakit maupun sebab lainnya hidup berkekurangan, dan mereka yang ada dalam penjara dan orang asing di antara kami. Singkatnya, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Pemberian sumbangan secara sukarela seperti ini sekarang dimasukkan dalam apa yang disebut kolekte. Tetapi hari Minggu adalah hari di mana kita semua mengadakan pertemuan bersama, karena itu adalah hari pertama di mana Tuhan, dengan melakukan perubahan atas kegelapan dan materi, telah menciptakan atau membentuk dunia. Sementara Yesus Kristus Juru Selamat kita, pada hari yang sama, telah bangkit dari kematian. Jadi ini Santo Justinus sedang memparalelkan apa yang dilakukan oleh Allah Pencipta pada hari pertama dalam penciptaan, dengan apa yang dilakukan Yesus pada hari pertama atau hari kebangkitan Yesus itu, dalam sebuah penciptaan yang baru. Lebih jauh lagi, Santo Justinus menjelaskan bahwa roti dan anggur yang dipersembahkan dalam misa kudus itu sungguh tubuh dan darah Yesus. Demikian tulisan Santo Justinus. Dan makanan ini kami kenal dengan sebutan Ekaristi, dan tak seorang pun boleh mengambil bagian di dalamnya selain ia yang percaya bahwa hal-hal yang kami ajarkan adalah benar, dan ia yang telah dibaptis untuk penghapusan dosa-dosa, dan untuk kelahiran kembali, dan ia yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Sebab bukanlah seperti roti dan minuman biasalah yang kami terima, tetapi seperti Yesus Kristus penyelamat kita yang telah menjelma menjadi daging oleh sabda Allah, mempunyai daging dan darah untuk penyelamatan kita, demikianlah juga kami diajarkan bahwa makanan yang telah diberkati oleh doa dari sabdanya dan daripada perubahannya atau transmutasi tubuh dan darah kita dikuatkan, adalah tubuh dan darah Yesus yang telah menjelma menjadi daging. Sebab para rasul dalam ajaran-ajaran Yesus yang mereka susun yang disebut Injil, telah menurunkan kepada kita apa yang telah diajarkan kepada mereka, yaitu bahwa Yesus mengambil roti dan ketika ia telah mengucap syukur berkata, "Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, inilah tubuhku." Dan lalu dengan cara yang sama, setelah mengambil piala dan mengucap syukur, ia berkata, "Inilah darahku," dan memberikannya kepada mereka sendiri. Dari tulisan Santo Justinus itu kita mengetahui bahwa gereja di awal abad kedua sudah menerapkan pemahaman dan tata perayaan atau liturgi misa kudus seperti yang diadakan oleh gereja Katolik saat ini. Atau dengan kata lain, cara ibadah atau misa kudus yang dilakukan oleh gereja Katolik dan pemahaman tentang roti dan anggur sebagai sungguh tubuh dan darah Yesus itu adalah memang benar-benar berasal dari zaman para rasul dan jemaat perdana. Jadi tampaknya prinsip gereja Katolik yang menjaga kemurnian pewahyuan dengan tuntunan tradisi suci selain kitab suci dan magisterium ternyata saling terkonfirmasi kebenarannya ya secara teologis, alkitabiah dan secara historis.
Sebagai penutup, mari kita buat semacam ringkasan dari seluruh pembahasan tadi. Pertama, makna Sabat yang semula di Eden ialah suatu situasi di mana Allah beristirahat abadi bersama manusia ciptaannya, utuh dengan jiwa dan raganya yang immortal. Kedua, kata Sabat sebagai nama hari baru secara resmi diundangkan pada saat 10 perintah Allah dikumandangkan di Gunung Sinai. Ketiga, berdasarkan nama tempatnya, secara kronologis urutan Sabat ialah Sabat Eden, Sabat di pembuangan atau Sabat di dunia, dan Sabat surgawi. Keempat, era hari Sabat yang baru atau Sabat surgawi telah dimulai pada hari pertama, yaitu hari Minggu, saat Kristus bangkit dari kematian. Jadi, hari Minggu adalah waktu ibadat Sabat yang benar, bukan hari Sabtu lagi. 5. Melalui Misa Kudus, umat Katolik sudah memasuki atau mencicipi Sabat abadi, Sabat surgawi, walaupun mereka masih berada dalam pembuangan di dunia ini. Dan walaupun mereka masih harus menunggu saat kebangkitan badan di akhir zaman terjadi. 6. Cara ibadat Sabat yang benar dan sempurna, yang menggambarkan pengertian Sabat sebagai situasi di mana Allah Sang Pencipta hidup bersama manusia ciptaannya yang jiwa dan raganya abadi, terekspresikan secara sempurna di dalam persatuan Allah dan umat manusia yang telah menerima tubuh dan darah Yesus Putra Allah yang telah bangkit dalam Misa Kudus Gereja Katolik. Dan 7, ibadat atau liturgi yang di dalamnya ketiga hal yang disimbolkan oleh tiga isi tabut perjanjian lama, yaitu Yesus Kristus sebagai Sabda Allah yang hidup, Yesus Kristus sebagai Imam Agung, dan Yesus Kristus sebagai Sang Roti Hidup, dihadirkan secara komplit hanya di dalam Misa Kudus di dalam Gereja Katolik, Bait Allah yang baru. Sebagai penutup video, saya akan memberikan satu lagi unsur tipologi Sabat yang indah. Sebagaimana pada Sabat di Eden, ketiadaan petang dan pagi pada hari ketujuh menandakan bagaimana Allah sendiri menjadi cahaya yang menyinari ciptaannya. Demikian pula hal itu terjadi pada Sabat surgawi. Kita baca dalam kitab Wahyu bab 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Wahyu bab 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Yesua Hai.